Pertama, setelah kita mendapatkan bahan utamanya yaitu bayam yang udah kita siangi dan kita cuci bersih, kemudian kita bilas hingga benar-benar bersih dan sisihkan. Bahan lain yang kita tambahkan adalah 1 buah jagung. Untuk jagungnya di sini kita potong 1 jari jadi memanjang seperti itu ya. Atau untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi untuk tambahan bahannya selain bayam bisa menggunakan jagung manis, putren ataupun labu kuning, wortel dan lain sebagainya ya. Jadi disesuaikan dengan yang ada. Selesaikan memotong jagung manis, kemudian sisihkan dalam wadah. Bahan lain yang kita tambahkan adalah 1 buah wortel. Untuk wortelnya udah kita kupas bersih, kemudian kita belah menjadi 2 bagian dan kita potong-potong mengotak atau mengotak pemanjang seperti ini. Jadi disesuaikan dengan potongan jagung yang telah kita potong. Jika sudah, bisa kita sisihkan. Untuk bumbunya cukup simpel, ada 5 siung bawang merah yang udah kita kupas, kemudian bisa kita iris tipis-tipis. Bumbu lainnya ada 2 siung bawang putih, iris tipis seperti bawang merah. Jika bawang merah dan juga bawang putihnya mau digeprek juga boleh ya. Selanjutnya ada 2 batang daun bawang, jadi ini cukup putihnya saja. Kemudian kita iris kecil-kecil. Setelah terselesaikan, bisa kita sisihkan ke dalam wadah. Jadi bumbunya sangat simpel banget ya. Cuma bawang merah, bawang putih, dan juga daun bawang. Setelah itu kita siapkan juga untuk perasanya mulai dari garam, gula, dan juga penyedap. Untuk penyedapnya di sini menggunakan kaldu jamur atau boleh menggunakan penyedap lainnya. Sekarang ke tahap memasak, didihkan air. Setelah air mendidih, baru kita masukkan bahan-bahannya mulai dari jagung manis dan juga wortel yang udah kita potong. Kemudian bumbunya untuk bawang merah, bawang putih dan juga daun bawang kita masukkan juga. Setelah itu kita aduk merata. Jangan lupa kita tutup dan tunggu sampai matang. Di panci lain kita udah ngerebus air dan airnya juga udah mendidih. Kemudian kita alupi bayamnya, bayam yang udah dicuci ya. Ini bertujuan agar warna sayur bening bayamnya tidak menghitam atau warnanya keruh ya. Jadi kalau udah dialupin seperti ini, warna sayur bayamnya jadi bening. Aduk merata hingga mendidih saja dan berubah warna, kemudian bisa kita angkat dan tiriskan. Kalau mau dikonsumsi langsung direbus juga boleh, kembali ke selera masing-masing. Sekarang kita lihat rebusan jagung dan juga wortelnya. Jika sudah empuk atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau masih mau crunchy juga boleh tambahkan bumbu seperti garam, gula dan juga penyedap. Jika sudah benar-benar mendidih dan rasanya udah pas, bisa kita masukkan bayam yang udah kita rebus sejenak atau yang sudah kita alubi. Aduk merata, jangan lupa dites rasa. Karena rasanya di sini kurang asin, jadi kita tambahkan sedikit garam, aduk kembali dan bisa matikan kompor jika rasanya udah pas. Nah, sayur bening bayam lengkap dengan wortel dan juga jagung manis udah siap untuk dinikmati. Bahan yang kita siapkan ada 2 buah wortel. Di sini udah kita cuci bersih dan kita kupas. Selanjutnya kita potong-potong sesuai selera. Di sini kita potong bulat tipis seperti ini ya. Jika sudah, kita bisa sisihkan ke dalam wadah terlebih dahulu. Bahan selanjutnya di sini kita udah nyiapin 1 buah jagung yang udah kita kupas kulitnya dan kita cuci bersih. Untuk jagungnya di sini kita potong-potong setengah lingkaran, tapi jika mau disisir juga boleh, kembali ke selera masing-masing ya. Jika sudah, kita bisa sisihkan ke dalam wadah. Untuk bumbunya cukup simpel. Di sini udah ada 5 siung dari bawang merah. Ini lumayan besar ya untuk ukurannya. Kemudian kita potong-potong tipis.
Bumbu selanjutnya ada 2 siung bawang putih, kemudian kita iris tipis memanjang seperti ini, atau bisa diiris bulat juga, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi untuk bumbunya ini cukup diiris semuanya, nggak perlu pakai ngulek. Bumbu berikutnya ada temu kunci. Di sini temu kuncinya ada 3 batang temu kunci yang masih muda, karena adanya yang muda ya. Kalau untuk yang tua bisa dipotong tipis-tipis, tapi karena di sini lagi ada yang muda, kebetulan di sebelah rumah ada, jadi tinggal cabut. Kemudian setelah kita belah-belah, kita bisa geprek seperti ini. Ini juga bisa dimakan ya. Tambahkan juga 3 lembar daun salam, kita potong. Tengahnya seperti ini jadi 2 karena terlalu lebar. Untuk daun kelornya di sini udah kita petik-petik dan kita cuci bersih. Sekarang ke tahap memasak. Di sini udah kita siapkan panci yang udah berisi air dan airnya juga udah mendidih. Kemudian kita bisa masukkan jagung yang udah kita potong-potong. Masukkan juga wortel yang udah kita potong. Untuk bumbu cemplungnya langsung kita cemplungin mulai dari daun salam, temu kunci, bawang merah dan juga bawang putih. Jika semua bahan udah kita masukkan, jangan lupa kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur. Selanjutnya kita rebus selama kurang lebih 10 menit. Jika dirasa jagung manisnya dan juga wortelnya udah mulai empuk, baru kita masukkan bumbu pelengkapnya, yaitu garam, gula, dan juga penyedap. Untuk penyedapnya bisa menggunakan kaldu jamur ataupun penyedap lainnya. Jangan lupa kita koreksi rasa. Jika rasanya udah pas, baru kita masukkan daun kelor. Karena di sini rasanya udah pas, jadi kita masukkan daun kelor yang udah kita cuci bersih. Untuk mendapatkan warna yang cantik dan rasanya nggak terlalu bau langu, jadi kita merebusnya nggak usah terlalu lama. Cukup diaduk-aduk dan direbus sebentar aja, kemudian udah deh, bisa kita matikan kompornya. Selanjutnya kita bisa pindahkan ke mangkok saji. Sayur bening daun kelor dan juga wortel ditambah dengan jagung manis udah siap untuk dinikmati. Semoga suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba. Pertama-tama kita siapkan bumbunya, ada 3 siung bawang merah. Untuk bawang merahnya ini ukuran besar, kemudian kita iris tipis-tipis. Kemudian ada 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya kalau nggak suka bisa di skip ya, karena pada umumnya memasak sayur bening cuman pakai bawang merah biasanya, tapi kalau suka dengan bawang putih bisa ditambahkan ya. Kemudian kita iris menipis-nipis seperti ini, sama halnya seperti bawang merah. Kemudian kita tambahkan temu kunci. Untuk temu kuncinya udah dicuci bersih, kemudian bisa diiris tipis ataupun digeprek. Kebetulan di sebelah rumah ada temu kunci, jadi akarnya juga kami gunain. Nggak semua orang suka dengan aroma temu kunci, jadi untuk temu kuncinya bisa di skip. Tapi di daerah kami lazim menggunakan temu kunci. Tapi kalau di daerah Cilacap biasanya menggunakan kencur. Setelah semuanya kita iris, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan bahan tambahan sayurannya, yaitu pepaya muda. Untuk pepaya mudanya kita menggunakan separuh aja karena nanti juga udah banyak ya. Selanjutnya kita potong-potong sesuai dengan selera. Di sini kita potong kotak-kotak seperti ini, jadi nggak terlalu tipis juga nggak terlalu tebal. Setelah pepaya muda kita potong, kemudian kita sisihkan. Untuk bayamnya udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Sekarang ke tahap memasak. Panaskan air hingga benar-benar mendidih, kemudian kita bisa masukkan bumbunya mulai dari temu kunci yang udah kita geprek dan kita iris, kemudian ada bawang putih dan juga bawang merah. Biarkan air benar-benar mendidih terlebih dahulu, kemudian kita bisa masukkan sayuran yang udah kita potong. Mulai dari pepaya muda ya. Untuk pepaya mudanya bisa kita rebus lebih awal.
Rebus pepaya muda hingga setengah matang atau benar matang ya. Jadi kembali ke selera masing-masing. Dan di sini kita merebusnya udah cukup empuk, jadi nggak terlalu empuk, masih ada tekstur kres-kresnya. Kemudian baru kita masukkan bayam yang udah kita cuci bersih. Aduk hingga tercampur merata agar bayamnya juga tenggelam ke dalam airnya ya. Nah, untuk tambahan sayurannya bisa digantikan dengan wortel, jagung manis, ataupun jamur atau sayur lainnya ya. Jangan lupa kita masukkan bumbu lainnya, garam, gula, dan juga penyedap. Aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata, rebus bayam hingga matang, dan jangan lupa dites rasa. Jika sudah pas, bisa diangkat dan pindahkan ke mangkok saji. Nah, ini dia hasil masakan hari ini. Sayur bayam bening dengan pepaya muda udah siap untuk dinikmati. Semoga suka dengan resep simpel hari ini dan selamat mencoba. Langkah pertama, kita siapkan panci, kemudian isi dengan air dan didihkan. Sembari menunggu air mendidih, kita bisa menyiapkan bahan dan juga bumbunya. Untuk bumbunya sangat simpel, ada 2 lembar daun salam, kemudian bawang putih 2 siung, kita iris tipis-tipis atau kalau mau digeprek juga boleh. Bumbu berikutnya ada 5 siung bawang merah, kita iris tipis juga, kalau mau digeprek juga boleh. Jika sudah, bisa kita sisihkan. Untuk bahan sayur beningnya ada 1 buah wortel yang udah dicuci bersih dan udah dikupas, juga kita bentuk bunga agar lebih menyelerakan ya. Kemudian bisa kita potong membulat atau sesuai dengan selera masing-masing. Jika udah selesai kita potong, bisa kita sisihkan ke dalam wadah. Bahan lainnya ada 1 buah tomat. Kemudian bisa kita iris memanjang seperti ini atau dipotong kecil juga boleh ya. Jika sudah, bisa kita sisihkan. Bahan lainnya ada 1 mangkok bayam yang udah kita petikin daunnya, kebetulan ini metik dari kebun sendiri. Kemudian 1 mangkok kecambah yang udah kita petik ekornya juga, jadi udah bersih semuanya ya. Kemudian untuk bumbunya gula, garam, dan juga penyedap. Sekarang ke proses memasak. Jika airnya udah benar-benar mendidih, bisa kita masukkan bumbu yang udah kita iris, mulai dari daun salam, bawang putih, dan juga bawang merah. Untuk bahan yang lebih keras, yaitu wortel, kita masukkan terlebih dahulu dan didihkan atau rebus sampai empuk atau sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini kurang lebih 5 menit dan wortelnya udah mulai empuk. Selanjutnya kita bisa masukin bahan lainnya seperti tomat yang udah kita potong memanjang. Kemudian kita masukkan juga bayam yang udah kita cuci bersih. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata dan jangan lupa tambahkan seasoningnya, mulai dari garam, gula, dan juga penyedap. Untuk penyedapnya ini menggunakan kaldu jamur atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika sudah empuk, baru kita masukkan tauge atau kecambah yang udah kita bersihkan. Aduk merata untuk mendidihnya, gak usah terlalu lama. Jangan lupa dites rasanya. Jika rasanya udah pas, bisa matikan kompor, angkat, dan pindahkan ke mangkok saji. Memasak sayur bening itu sangat mudah ya. Cocok juga untuk buka puasa ataupun menu makan siang sehari-hari. Sekarang waktunya plating, pindahkan ke mangkok saji dan siap untuk dinikmati bersama nasi hangat. Tambahkan juga bawang goreng secukupnya di atas biar lebih harum. Semoga suka dengan resep sederhana kali ini dan selamat mencoba.
pertama yang kita butuhkan adalah daun katu. Ini udah kita cuci bersih dan kita petik kecil-kecil, cuma kita ambil daunnya dan yang muda saja. Selanjutnya kita tambahkan sayur lainnya yaitu labu siam. Untuk labu siamnya udah kita potong kecil-kecil seperti ini, cukup 1 buah aja. Selanjutnya ada tambahan lain yaitu sayur buah wortel. Untuk wortelnya ini 1 buah tapi kecil, kita potong kotak juga. Untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Sekarang kita siapkan bumbunya, mulai dari 2 lembar daun salam, kemudian 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya kita geprek, jadi bumbunya cukup simple, cuma 2 bumbu dan cukup digeprek aja. Tapi kalau teman-teman mau diiris tipis juga boleh. Kemudian ada 5 siung bawang merah, ukuran kecil ya, kita geprek juga seperti bawang putihnya. Kalau mau diiris kecil atau diiris tipis juga boleh, tergantung selera masing-masing. Tapi kalau cuma digeprek gini rasanya juga udah sedap banget. Dan orang Cilacap cukup menggunakan kencur, nggak menggunakan temu kunci ya. Jadi kita tambahkan kencurnya 3 ruas kecil, ukuran kecil-kecil, kita geprek juga. Kalau sudah kita sisihkan. Sekarang tahap memasak, panaskan air hingga benar-benar mendidih. Jika sudah, bisa kita masukkan bumbunya, mulai dari daun salam, kencur, bawang merah, dan juga bawang putih. Masukkan juga wortel yang udah kita potong dadu atau potong kotak. Berikutnya masukkan juga labu siam yang udah kita potong dadu. Kemudian kita aduk-aduk dan tutup atau rebus hingga matang. Nah, ini kurang lebih 5 menit dan wortel juga labu siamnya udah mulai empuk. Kemudian kita masukkan daun katu. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur. Usahakan untuk kuahnya menutupi bahan yang udah kita siapkan ya. Jadi itu akan lebih segar. Jangan lupa masukin juga seasoningnya, mulai dari garam, gula, dan juga penyedap. Bisa disesuaikan dengan bahan yang kita bikin ya. Rebus semua sayur hingga benar-benar matang. Setelah itu bisa kita tes rasa. Karena di sini rasanya kurang asin dikit, jadi kita tambahkan sedikit garam lagi biar rasanya pas. Jika sudah, bisa kita didihkan kembali, kemudian matikan kompor dan siap untuk disajikan. Nah, ini dia menu yang sangat segar dan sederhana, yaitu sayur bening kencur daun katu dengan wortel dan juga labu siap, udah siap untuk dinikmati. Semoga suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba.